Syukurannya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya di surat Muhammad ayat ke-33. Lagi-lagi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini nggak tahu panggilan yang keberapa Pak Rafiq ini? Panggilan yang ke lupa lagi ya? Ati yang Allah, lagi-lagi Allah memanggil untuk taat kepada Allah. Satu, taat kepada Allah. Dua, wa ati'ur Rasul, dan taat kepada Rasul. Istimewanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, keistimewaan orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya seluruh perintah Allah tidak tertinggalkan. Seluruh perintah Allah tidak tertinggalkan. Seluruh perintah Rasul pun tidak tertinggalkan. Jadi perintah Allah, perintah Rasul tidak tertinggalkan. Nah, kebalikannya, orang mukmin itu, orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu, dia meminimalisir bahkan menghindari kesalahan. Jadi kesalahan itu kalau bisa diminimalisir, kalau bisa lagi tinggalkan. Hindari kesalahan itu. Nah, keistimewaannya itu disampaikan di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faulaika, mereka itu ma'alladzina, akan bersama beserta orang-orang an'ama, yang telah Allah beri nikmat, an'ama yang telah beri nikmat Allahu, oleh Allah, alaihim, kepada mereka. Itu kan doa kita itu di setiap surat Al-Fatihah yang kita baca dalam surat itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal, ya Allah tunjukkanlah aku, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah beri engkau nikmat itu? Ini minan nabiyina, satu dari para nabi, wasiddiqina, dua orang-orang yang siddiq, yang senantiasa jujur, tidak pernah berbohong. Kalau kita ini, kalau di instansi itu kan ada yang disebut dengan kejujuran ya, ada yang disebut dengan integritas. Itu ya. Apa bedanya jujur dengan integritas? Kalau jujur itu menyesuaikan antara realita dengan kata-kata. Contoh begini, Pak Guru, beli mic itu berapa? Realitanya itu 500.000, maka Pak Guru sampaikan itu 500.000, itu jujur. Tapi kalau integritas menyesuaikan antara kata-kata dengan realita. Jadi apa yang dia omongkan tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu adalah integritas. Jadi kebalik integritas dengan kejujuran. Nah, minan nabiyyin, orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah satu, para nabi. Kan kita mau dengan mereka, kita mau dengan para nabi, dari fasilitasnya, dari aspek apa lagi? Pahalanya, kualitasnya, mau kan seperti dengan para nabi itu, atau dengan para as-siddiqin, atau asyuhada, dengan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid jaminannya kan surga. Ya, orang mati syahid jaminannya, kita mau seperti mereka. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna, dan sebaik-baik ulaika dari mereka itu rafiqo, teman. Mereka teman yang terbaik. Maka kalau berteman, bertemanlah dengan mereka ini.
Kalau dengan para nabi bertemannya dengan cara apa? Bagaimana cara berteman dengan para nabi? Terutama Rasulullah SAW bertemannya adalah dengan melaksanakan dengan ati'ur Rasulnya. Itu berteman dengan Rasul. Wasiddiqin, bertemanlah dengan para siddiqin. Wassolihin, wasyuhada, bertemanlah dengan mereka. Karena mereka adalah teman yang terbaik. Jangan berteman dengan orang yang suka korupsi, gitu kan. Nanti ke bawah korupsi. Ya. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan keistimewaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu disertakan oleh Allah, didampingkan oleh Allah, itu bersama orang-orang yang dengan para nabi siddiq, itu merupakan zalikal fadlu minallah, merupakan karunia dari Allah. Dan ingat Pak, karunia itu mahal. Ya, karunia fadlun Allah itu mahal Pak, tidak murah. Sebab fadlun inilah yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Surga itu kebahagiaan akhirat, dan surga tidak bisa dibeli dengan sebesar apapun, sebanyak apapun perbuatan yang kita perbuat. Tetapi surga itu hanya bisa dibeli dengan karunia Allah. Kalau tidak ada karunia Allah, dunia itu kecil, murah dunia itu. Yang akhirat saja yang mahal, surga yang mahal Allah berikan. Apalagi dunia yang kecil. Tetapi hebatnya di dunia ini, orang itu lebih taat, lebih turut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Sok cobaan ayeuna. Rek gawe kantor panggil panting. Kasieun. Sieun ketinggalan absen, sieun potong remon, ini itu taat kepada manusianya lebih hebat daripada taat kepada Allah. Padahal taat kepada manusia itu adalah dunia, dan dunia itu kecil dan murah dibandingkan taat kepada Allah yang mahal sebab berbentuk karunia Allah. Nah itu hebatnya dunia. Makanya di dunianya ya karena dia mengikuti yang murah, ya dapatnya yang murah. Tapi kalau kita mengikuti perintah Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya yang mahal, maka hasilnya pun mahal. Kalau yang biasanya dapat gajinya 1 juta, ini jadi bisa 10 juta, bisa 20 juta. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Cukuplah bagi Allah, Allah mengetahui hal itu. Jadi semua pergerakan kita itu diketahui oleh Allah. Wala tubtilu a'malakum. Nah, ini satu perintah kepada taat kepada Allah, dua perintah kepada taat kepada Rasul. Yang ketiga, wala tubtilu, janganlah engkau hanguskan, batalkan, hancurkan a'malakum, amal kalian. Jangan engkau rusak pahala amal itu. Jadi orang sholat, puasa, zakat, sedekah loba, haji, mineng, umroh, bolak-balik kemana. Tapi bisa hangus ini. Semua itu bisa hangus. Bisa hancur pahala itu semua. Dengan apa? Bisa hancurnya itu? Kita saksikan di episode berikutnya. Ya, kita saksikan di episode berikutnya. Dengan apa hangusnya pahala amal itu? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Ya. Itu aja ya. Nanti apa saja yang bisa menghanguskan pahala-pahala itu kita akan bahas nanti. Itu aja ya pagi ini, yang terlalu panjang biar tidak lupa, biar ingat terus. Demikian, mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.